is mij als leider der delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Kip, bayarin gue utang dong. Ngapain gue harus bayar? Ya, lagi tanggal tua gini, lagi inilah, lagi tipis. Kalian pernah gak sih ada di posisi itu? Jangan mau ya guys untuk dimintain ngebayarin utang temen. Tapi kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah ada di posisi tersebut? Dulu negara kita harus membayar dengan mahal atas pengakuan kedaulatan dari Belanda. Pada 13 Agustus 1949, Indonesia dengan Belanda bersama dengan BFO sedang memutari sebuah meja berbentuk oval di Roomnijks, Den Haag, Belanda. Peristiwa ini juga dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda yang masih ingin bersikeras untuk menguasai wilayah NKRI terus melakukan upaya-upaya baik secara militer maupun secara politik. Hingga pada puncaknya, konflik ini akhirnya diselesaikan di Konferensi Meja Bundar. Delegasi Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Rum, serta Dr. Supomo memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Salah satu beban yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah hutang sebesar 4,5 miliar gulden yang merupakan biaya penggantian kerugian atas apa yang Belanda keluarkan selama agresi militer ke Indonesia. Tapi kan dia yang nyerang kita. Kenapa kita harus yang bayar? Pemerintah Belanda pada saat itu bersikeras untuk membuat syarat-syarat agar Indonesia yang merdeka itu diakui kedaulatannya. Emosi memuncak ketika Indonesia disuruh mengganti rugi perang ini disebut juga Schulden Kwestie. Indonesia menyatakan akan menyelesaikan masalah ganti rugi utang jika penyerahan kedaulatan tidak dipertaruhkan dan biaya militer tambahan untuk perang kemerdekaan dikurangi dengan beban utang. Dan gak cuma itu guys, Indonesia juga harus membayar kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang asetnya dinasionalisasi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aset-aset itu kan kebanyakan dari hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia selama penjajahan. Selain itu, Indonesia juga harus menanggung biaya pensiun dan gaji pegawai Belanda yang masih bekerja di Indonesia. Terus kenapa Indonesia dengan sanggupnya bisa bayar, Bim? Ya mau gimana lagi? Kalau kita nggak ngeiyain kedaulatan bangsa kita, nggak bakal diakui. Jadi guys, buat kalian semua yang masih sekolah dan juga kuliah, termasuk aku nih, harus rajin belajar ya, karena kemerdekaan itu nggak murah, tapi